Shalom kekasih Tuhan, kembali kita bertemu kembali, kita berjumpa kembali di dalam renungan Daat ya. Kita mau belajar di dalam renungan firman Allah ini, kita mau belajar untuk kita semakin mengenal Tuhan, semakin dewasa di dalam Dia, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Puji nama Tuhan, kekasih Tuhan, kita mau belajar satu perkara yang seringkali terjadi di dalam hidup kita, yaitu semakin mengenal Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, semakin meyakini Tuhan itu menyertai kita. Amin. Oke, kita mau belajar satu ayat firman Tuhan sebagai ayat emas kita. Dikatakan di dalam 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 5 ayat 13, pasal 13 ayat 5. Saya ulangi, 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidiklah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Amin. Melalui ayat ini, nats ini, kita mau belajar, dan renungan kali ini saya beri judul Ujilah Dirimu. Mengapa kita menguji diri kita? Karena di dalam kehidupan kita ini seringkali ada apa yang namanya itu benteng-benteng pertahanan ya, perlindungan, defense yang timbul dari diri seseorang. Siapapun orang itu pasti mempunyai benteng-benteng pertahanan untuk mempertahankan, apalagi tentang reputasi, harga diri, dan lain sebagainya. Sehingga itu kadang-kadang menghalangi kita untuk jujur di hadapan Tuhan, untuk tulus di hadapan Tuhan, sehingga kita seringkali tidak on the track, tidak berada di kehendak Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Dan kita hanya melakukan kompromi di dalam kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan, jelas sekali Tuhan katakan harus lurus ya, harus tepat on the track di jalurnya Tuhan. Maka Tuhan ajarkan, saat ini kita mau belajar, ujilah dirimu, menguji diri. Loh, saya itu sudah melakukan banyak perkara gitu ya. Sudah perkara rohani saya kerjakan, sering memberi, sering melakukan khotbah, sering pelayanan, sering melakukan doa. Bahkan sekarang session di dalam ibadah sudah sering saya ikuti ya. Dalam pelayanan, dalam kehidupan itu saya sudah berusaha untuk melakukan sesuatu yang benar. Puji Tuhan. Saya katakan puji Tuhan kalau kita bisa lakukan hal itu di dalam kehidupan kita. Tetapi mari lihat mengapa Tuhan masih anjurkan untuk menguji diri kita, untuk menguji diri kita sendiri. Pasti ada alasan kenapa Tuhan anjurkan kita menguji diri sendiri. Satu, dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 9, dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang mengetahuinya? Kasih Tuhan, hati itu licik, lebih dalam dari samudra. Tidak ada orang yang mengetahui, orang lain tidak akan mengetahui isi hati kita, kedalaman hati kita. Yang tahu itu hanya diri kita dan Tuhan. Karena Tuhan itu penguji segala sesuatu. Nanti kita bisa lebih lanjut. Yeremia 17 ayat 9 ini jelas sekali menegaskan bagaimana Allah menegur bangsa atau suku Yehuda atau bangsa Israel, ya terutama bangsa Yehuda ini, orang-orang Yehuda atau kerajaan Yehuda pada waktu itu. Betapa liciknya hati mereka.
Karena dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 15 juga dikatakan, sesungguhnya mereka berkata kepadaku, Yeremia katakan demikian, di manakah firman Tuhan itu? Seperti orang katakan, mana Tuhanmu? Ya, dia malah mengolok seakan-akan itu seorang yang rohani. Di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Tetapi hanya lip service. Setelah ada firman Tuhan, tidak pernah dikerjakan. Ya, seringkali banyak kekristenan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan mencari firman Tuhan, menanyakan, bertanya tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, tetapi pada saat dia sampai ke dalam kehidupannya dia tidak dikerjakan. Ya, sungguh ironis sekali kehidupan kita kalau demikian. Kita mencari Tuhan, dan ini adalah sakit yang saya katakan sakit rohani. Ya, dia berusaha belajar untuk merasa hidupnya berusaha menjadi manusia rohani, tetapi faktanya dia banyak melakukan hal-hal yang tidak rohani. Ya, malah perilaku kehidupannya menunjukkan betapa dia jauh dari kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Tuhan menegur Yehuda ini yang jelas dikatakan di dalam, sebagai contoh Yeremia 17 ayat 1, Tuhan jelas menegur bangsa ini, yaitu dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Dosa, tabiat yang sudah melekat dalam kehidupan mereka menjadi bagian hidup mereka, sudah melekat di dalam hati mereka. Nah, bahkan ada nats lain katakan mereka itu Allah mereka melebihi dari kota-kota mereka, karena Allah mereka atau berhala mereka itu ada di pohon, di padang gurun ada pemujaan, di tepi pohon yang rindang ada pemujaan, di mana-mana bahkan melebihi jumlah kota. Dan semuanya itu menjadi peringatan bagi bangsa ini, ya, bagi bangsa Yehuda. Jadi kebiasaan ini yang sudah melekat ini, dosa ini, tapi masih mau menanyakan firman. Di mana firman itu? Tetapi tidak dikerjakan. Itulah liciknya hati. Hati seringkali itu menipu, seperti perasaan kita itu menipu kita kadang-kadang. Tidak terbuka secara jujur. Karena apa? Defense atau pertahanan diri, ada harga diri, ada ketakutan, ada reputasi yang harus dipertahankan. Ada hal-hal yang bersifat pribadi, saya katakan gitu aja. Pribadi yang harus ditutupi, dilindungi. Supaya kita kelihatan rohani, kita akan ngomongkan perkara rohani. Tetapi kehidupan kita tidak. Maka perlu sekali menguji diri kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Karena sangat luar biasa kalau kita mengerjakan diri kita menguji diri kita sendiri sehingga menghasilkan sesuatu yang indah bagi Tuhan. Sebagai contoh, bangsa Yehuda ini juga jelas sekali ditulis di dalam pasal 17 ini. Di dalam pasal 17 ayat 22. Firman Tuhan sudah katakan di dalam pada waktu Taurat Musa dibawa, kuduskanlah hari Sabat. Jadi diingatkan kembali Tuhan tentang hari Sabat kepada bangsa Yehuda. Di dalam pasal 17 ayat 22 ini dikatakan, janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Jelas sekali Tuhan menegur, ya, sebagian dari dosa. Ya, sebagai contoh pada waktu itu mereka melakukan tidak menghormati. Padahal mereka menanyakan, mana firman-Mu datangan. Biarlah firman itu datang.
Tetapi pada saat Tuhan menegur, jangan lakukan aktivitas pada hari Sabat. Khususkanlah satu hari untuk memuji atau melayani Tuhan. Atau khususkanlah satu hari untuk menyembah Tuhan atau terhubung dengan Tuhan. Jangan lakukan pekerjaan lain. Apalagi di sini katakan keluar masuk pintu gerbang, mungkin dagang atau membawa sesuatu aktivitas atau membawa suatu pekerjaan. Ya, karena Tuhan tidak izinkan hari itu. Jelas sekali di sini Tuhan menegur. Dikatakan ayat selanjutnya, ayat 22, tetapi mereka, ayat 23 kelanjutannya, namun mereka tidak mau mendengar dan tidak mau memperhatikan, melainkan mereka berkeras kepala sehingga tidak mau mendengar, tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Kasih Tuhan ini sering terjadi, dan pada waktu itu Tuhan tegur bangsa Yehuda ini dengan keras melalui Yeremia. Ya. Padahal ya Tuhan itu jelas katakan, jelas apabila engkau ya, di dalam Yeremia 17 ayat 25 ayat 26 juga dikatakan, maka melalui pintu-pintu 25 ya. Tetapi jika mereka taat, maka Yeremia 17 ayat 25 sampai 26 ini terjadi. Maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem dan kota ini akan didiami untuk selama-lamanya. Satu berkat yang Tuhan berikan, ya. Satu kelimpahan, ya. Satu anugerah yang Tuhan berikan. Satu janji, saya katakan gitu aja. Satu janji keberkatan yang kita tahu bahwa Allah kalau berjanji tidak pernah berdusta. Itu dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi bangsa Yehuda ini tidak mau, jelas ditegur oleh Tuhan. Itu pada waktu zaman Yeremia, pada zamannya Nabi Yeremia. Sekarang pada zaman sekarang, apakah kita masih demikian? Apakah umat Tuhan, orang Kristen sekarang juga melakukan demikian? Hati itu licik, tetap dari dulu sampai sekarang sikapnya sama. Seringkali kita terjebak dan tertipu dengan itu. Ya. Kita kadang-kadang tertipu dengan perkataan kita atau pemikiran duniawi yang mengatasnamakan logika. Memang kalau kita pikir seringkali bertentangan, dan saya percaya banyak orang yang tidak setuju dengan hal ini. Bahwa kebenaran itu harus di atas kebenaran. Kadang-kadang di atas logika kita. Kalau kita mau mengerjakan di mana Tuhan berkehendak supaya kita itu lurus untuk menguji diri kita dan menyelidiki diri kita. Apakah kita on the track? Apakah kita di dalam jalurnya Tuhan? Apakah ada iman di dalam diri kita? Apakah ada Yesus di dalam hidup kita? Ini yang penting. Saya katakan bahwa zaman sekarang hati itu juga seperti zamannya Yeremia. Seringkali kita tertipu dengan perkataan yang kelihatan logika, tetapi tidak mengandung kebenaran. Ya, sebagai contoh, saya compare dengan kegiatan mengkuduskan hari Sabat. Betapa seringnya dulu kita sering dengar pada sebelum pandemi, orang-orang berani meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan. Hanya karena pada hari Minggu, karena ibadahnya hari Minggu atau pertemuan sahabatnya hari Minggu, mereka katakan hari Minggu tokoku rame, banyak pembeli, banyak customer datang. Sehingga maaf hari Minggu aku enggak bisa ke gereja. Kan hari lain ada,
logika. Ke gereja bukan hari Minggu. Logika dikerjakan. Hati kita sebenarnya kalau kita mau dinilai, karena kita menguji itu melihat kualitas iman kita, kualitas hati kita. Kalau kita mau menguji, aku menetapkan diriku untuk melakukan ibadah karena Tuhan hanya khususkan hari Sabat atau satu hari untuk melayani Tuhan. Entah itu hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, terserah kita, perjanjian kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita contohkan pada umumnya hari Minggu. Tapi kadang-kadang ada orang yang secara pribadi bisa mengambil hari-hari lain sebagai hari Sabatnya. Kebanyakan kita tidak dapat mengkhususkan satu hari saja hanya untuk Tuhan. Ya, saya katakan entah itu ibadah pribadi atau ibadah raya atau melayani, atau kita hanya sebagai jemaat untuk menikmati, atau kita menikmati hadirat Tuhan, kita menyapa Tuhan, kita menyampaikan syukur kita satu hari karena 6 hari kita sudah diberkati oleh Tuhan. Alasan klasik seperti saya katakan tadi, aku harus tanggung jawab terhadap keluarga sehingga tidak bisa datang ibadah. Aku sehingga tidak bisa ibadah pada hari itu. Aku tidak bisa melayani pada hari itu karena ada keluarga yang harus saya tanggung. Ya, mereka tetap melakukan aktivitas di mana Tuhan inginkan kita menghususkan hari di mana Tuhan rindu kita itu bersekutu dengan Dia. Allah rindu menantikan kita bersekutu dengan Dia. Tetapi kita beralasan. Manusia itu jujur pada dasarnya, tetapi mereka banyak dalil. Ya, kita itu dibentuk Tuhan jujur, tapi kita banyak dalil karena terkontaminasi dengan keadaan dunia, banyak contoh-contoh dunia, nilai-nilai duniawi yang masuk di dalam kehidupan kekristenan kita, masuk di dalam hati kita, yang menjadi kebenaran di dalam hidup kita, yang membenarkan diri kita bahwa kita berlaku itu benar, walaupun itu bertentangan dengan kebenaran. Loh, bukankah Allah itu juga melebihi Sabat? Allah itu di atas Sabat. Yesus saja melakukan pertolongan, melakukan pelayan. Kasih Tuhan Yesus itu pada hari Sabat melakukan pelayanan. Satu kegiatan yang memberi kehidupan, memberi pertolongan, mengasihi jiwa-jiwa, menyembuhkan orang sakit, itu melayani, satu pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Kalau kita mau mengcompare hidup kita dengan Yesus, Yesus saja tidak hari Sabat kok nggak datang, dia melakukan aktivitas. Lah kita lakukan meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan hanya untuk kepentingan pribadi. Tidak ada kebenaran di situ. Ini yang ditegur oleh Allah bagi bangsa Yehuda. Maka Tuhan katakan, selidikilah dirimu. Selidiki apakah benar ada iman di dalam dirimu. Seperti dikatakan tadi. Ujilah dirimu sendiri, adakah iman yang tegak di dalam hidupmu. Apakah engkau yakin engkau berdiri tegak? Apakah Tuhan akan berdusta dengan firman-Nya kalau engkau melakukan persekutuan, mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan di dalam kehidupanmu? Apakah Tuhan tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit? Apakah Tuhan tidak akan mendatangkan bangsa-bangsa, raja-raja seperti yang dikatakan oleh Yeremia? Tuhan yang kita puja, yang kita sembah tidak berdusta. Dia pasti mengenapi janjinya. Jadi kita bisa mengerti di dalam hal ini mengapa kita perlu menguji, supaya iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan
Diuji, benar aku percaya Tuhan bahwa Tuhanku sanggup. Allahku berkuasa, Yehova Jireh, mampu mengadakan segala perkara, mampu mengadakan segala yang tidak ada menjadi ada. Iman harus tegak. Kita harus percaya bahwa Allah Khalik langit dan bumi, Allah kita itu Khalik dan langit dan bumi, pencipta dari segala sesuatu. Kedahsyatannya luar biasa. Itu iman kita harus kita pegang. Harus kita yakini di dalam hidup kita, mendahulukan Dia, memberikan persekutuan yang indah. Karena itu kerinduannya Tuhan. Kasih Tuhan pernah bayangkan gak kerinduan Tuhan untuk hampiri kita? Kerinduannya pada waktu kita berdosa, pada waktu kita masih berdosa, belum mengenal kebenaran. Tuhan merindukan kita sehingga Dia utus putranya yang tunggal untuk menebus kita, untuk membawa kita menjadi umat kepunyaannya, untuk menjadikan kita imamat yang rajani, membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Itu Tuhan rindu supaya kita itu bisa bersekutu. Tuhan rindu untuk kita tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Tuhan rindu berkomunikasi. Tuhan rindu ada persekutuan yang indah, yang intim di antara kita, di antara umatnya dengan Tuhannya. Saya, saudara, dan orang-orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan merindukannya. Kita harus punya iman dan harus meninggi, gitu ya. Jadi kita harus menyelidiki hati kita. Adakah iman di dalam hidup kita? Adakah Yesus Kristus ada di dalam diri kita? Tindakan-tindakan kita, perilaku kita seringkali, hati manusia seringkali mengeras, ya. Tidak mengasihi orang-orang di sekitarnya, tidak peduli dengan orang lain. Padahal kalau kita percaya Yesus ada, maka Yesus akan menggerakkan hati kita untuk melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Alasan kedua, mengapa kita perlu menguji hati kita, menyelidiki hati kita. Kedua, dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 31. Dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 31, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Amin. Amin. Keuntungan kita pada saat kita menguji diri kita, kita tidak dihukum bersama dengan dunia. Kita bisa menampilkan diri kita dan memperoleh perkenanan Tuhan, memperoleh belas kasih Tuhan, memperoleh perlindungan, kasih sayang Tuhan. Pada saat kita mulai menguji diri kita, iman kita tegak, kita mempunyai iman yang utuh, bulat. Kita memiliki iman yang utuh pada saat kita menguji diri kita. Kita memiliki keyakinan ada Yesus dalam hidupku. Tidak takut dengan segala ancaman, tidak takut dengan segala pandemi, tidak takut dengan segala kegiatan yang akan menghancurkan hidup kita, yang akan merusak kehidupan kita. Karena kita yakin ada Yesus. Saya teringat jadinya, saya potong sebentar. Teringat guyonan ya, kembali ke poin 1 tadi. Guyonan gini, kalau engkau dikasih 1 miliar untuk tidak datang ke gereja atau tidak melayani 1 minggu, manakah yang engkau pilih? Ya, seringkali tantangannya kan gitu, saudara. Ya. Kalau kita mikir-mikir, logika kita berjalan, ya milih 1 miliarnya dong. Ya kita perlu berhikmat, kita itu butuh uang. Nanti kan ibadah bisa lagi, minggu depan ada lagi. Ya, hari-hari lainnya kan kita bisa beribadah. Itu satu tantangan ujian di mana kita bisa melihat ujian bagi diri kita. Apakah kita punya iman atau enggak? Ataukah kita yakin ada Yesus dalam hidup kita? Ya, jadi kita bisa lihat seperti yang saya katakan tadi. Bukan hanya sekedar pekerjaan. Belum lagi itu
bersangkutan dengan nyawa kita. Akan banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan kalau kita tidak menguji diri kita, tidak mempunyai iman yang bulat, yang teguh, tidak yakin bahwa ada Yesus di dalam hidup kita, ya. Jadi sangat rugi sekali dalam hidup kita, ya. Jadi yang kedua, kita tidak ditimpa oleh hukuman karena kalau kita menguji diri kita, kita tidak. Yeremia 17 ayat 10. Demikian juga Yeremia. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tadi saya katakan yang tahu hati kita itu cuma diri kita dan Tuhan pencipta kita. Dan kelebihannya kalau diri kita itu bisa masih kompromi dengan hidup kita. Tetapi kalau Tuhan menyelidiki hati, menguji batin kita, Dia langsung memberi penilaian apakah kita mendapatkan reward ataukah kita mendapatkan vonis. Kita mendapatkan upah atau kita mendapatkan hukuman. Setimpal sama dengan apa yang kita kerjakan. Setimpal dengan perbuatannya. Yeremia 17 ayat 10 sangat jelas sekali bahwa Allah menguji hati, dan ayat-ayat lainnya jelas memperlihatkan bahwa Allah itu menguji hati kita dan memberikan upah kepada kita. Puji nama Tuhan, ya. Jadi kita perlu untuk menguji hati, menguji diri kita sendiri, menyelidiki diri kita apakah ada iman di dalam hidup kita. Adakah Yesus itu ada tinggal di dalam diri kita? Perlu sekali. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menguji diri kita? Bagaimana kita menguji diri kita? Kadang-kadang diri kita itu sudah merasa benar, sudah merasa rohani, sudah merasa melakukan perkara-perkara yang baik, sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bagaimana kita menguji diri kita? Bagaimana pikiran kita? Bagaimana hati kita? Kita harus menguji diri kita. Pertanyakan di dalam diri kita. Sudahkah aku melakukan kebenaran? Masih belum yakin ya. Kalau kita, aku sudah lakukan kebenaran, aku sudah percaya, aku sudah bisa mengampuni, aku sudah memberi orang, berbagi berkat, mengadakan kegiatan sosial, ya, sudah memberikan persembahan, perpuluhan, saya sudah bangun gereja, saya sudah membantu pendeta-pendeta. Waduh, banyak yang dikerjakan, sehingga ia merasa sudah melakukan satu kebaikan. Kita perlu satu alat penguji. Apa itu? Cara menguji perlu satu alat penguji, yaitu di dalam Ibrani 4 ayat 12. Ini adalah alat penguji, ya. Penguji yang sangat efektif, yang sangat kuat di dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Inilah alat penguji kita. Pedang roh, firman Allah. Firman Allah. Ini adalah alat uji kita. Dia bisa berlaku seperti cermin dalam kehidupan kita. Kita bisa berkaca. Kita bisa melihat seperti seorang yang memurnikan emas atau perak yang dibakar dengan api. Bagaimana dia tahunya bahwa emas atau perak itu sudah matang, kotorannya sudah hilang? Dia akan melihat gambarnya di
emas yang terbakar, yang sudah dimurnikan, atau perak yang sudah dibakar dan sudah tidak ada kotorannya. Gambarnya akan terlihat jelas. Seperti kita akan melihat diri kita, sudahkah kita sejalan dengan kebenaran? Firman Allah ini kuat memisahkan yang kita merasa rohani, kita sudah melakukan banyak tindakan-tindakan kebaikan rohani, sesuatu yang baik. Itu aja perlu kita uji. Sudahkah benar apa yang aku lakukan? Sudahkah aku memuliakan Tuhan dengan apa yang aku kerjakan? Ataukah jangan-jangan hanya popularitas? Jangan-jangan hanya untuk kesenangan diri, kebanggaan diri kita yang hanya berselubungkan kerohanian, tindakan-tindakan religius. Mari kekasih Tuhan, kita belajar memurnikan diri kita dengan menguji kita. Izinkan sekali lagi, izinkan firman Allah itu masuk di dalam hidup kita, mengkoreksi diri kita, membetulkan, memperbaiki, membawa kembali ke jalannya Tuhan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Firman itu sanggup memisahkan yang kadang-kadang pikiran kita dengan hati kita, perasaan kita dengan pikiran kita. Dia sanggup membedakan mana yang benar, yang sesuai dengan kebenaran. Dan firman ini akan menembus kita, menembusi hati kita yang ada benteng-benteng perlindungan, menjaga reputasi kita, benteng-benteng perlindungan ego kita. Itu akan ditembus oleh firman Tuhan. Kalau kita mau menguji diri kita, selama kita mau membuka hati kita, selama kita mau membuka diri kita terhadap kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara besar di dalam hidupmu. Tuhan akan mengubah engkau sekali lagi, mengubah engkau menjadi manusia baru, menjadi manusia ciptaan baru sesuai dengan gambar dan kehendak Tuhan. Ayo, sekali lagi, ayo. Kami di sini mengajak kekasih Tuhan yang saat ini mendengar renungan. Ayo, kita menguji diri kita dan merefleksikan firman Allah dalam tiap-tiap kehidupan kita. Di dalam merefleksikan firman Allah di dalam setiap sisi kehidupan kita, maka orang akan melihat, Tuhan akan melihat ada iman di dalam hidup kita. Ada Yesus di dalam hidup kita. Bukan hanya Tuhan, tetapi orang-orang di sekitar kita akan merasakan hadiratnya, merasakan dampak dari apa yang kita perbuat, akan merasakan kebaikan Tuhan melalui hidup kita, akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur karena rahmat-Mu, kasih setia-Mu. Mampukan kami dengan kekuatan-Mu Tuhan. Melalui Roh-Mu membimbing kami untuk kami mampu menguji diri kami sendiri Tuhan. Untuk kami menyelidiki hati kami. Apakah iman kami tetap berdiri? Apakah iman kami tetap bulat teguh percaya kepada Engkau Tuhan? Ataukah roboh Tuhan? Kami mohon pertolongan Engkau. Kuatkan kami, beri petunjuk kami, tuntun kami Tuhan. Beri kekuatan keyakinan kami Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau tinggal di dalam hidup kami untuk menyertai kami sepanjang masa sampai Engkau datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai ketemu di dalam